Oke, selamat siang semua. Udah jam 11 kita mulai ya. Oke, hari ini kita membahas, kita memperkenalkan ya JOC Best Topic. Jadi JOC Best Topic itu Jasa Utama Capital Sekuritas cabang Batam. Oke. Nah, di sini aku akan memperkenalkan ya beberapa fitur-fitur dari JOC dan juga sedikit pengenalan mengenai saham. Jadi bagi beberapa orang di sini yang belum ngerti sebenarnya saham itu apa sih? Dan sebenarnya bisa nggak sih kita tuh untung dari saham? Oke, jadi di sini ada sedikit penjelasan mengenai sebenarnya kenapa sih kita harus investasi di saham. Oke, dan yang kedua, kita juga akan membahas fitur-fitur dari JOC dan juga fasilitas yang akan diberikan jika kalian membuka rekening JOC cabang Batam ya, atau kalian bisa ikut JOC Best Topic. Oke, sebelum itu kalian bisa follow dulu Instagramnya JOC Best Topic ya. Di sini username-nya JOC.besttopic. Di follow di sini karena bakal banyak konten menarik di sini. Bisa jadi beberapa analisa chart dan sebagainya, dan beberapa educational post ya. Oke, kita mulai. Nah, perkenalkan, nama saya Alfredo. Saya sebagai branch manager Jasa Utama Capital Batam. Ya, ada YouTube saya juga, Alfredo Gusfili. Di sini saya akan memberi rekomendasi mingguan. Ya, kalau misalnya kalian join di JOC Batam, nah yang bakal kalian dapetin adalah beberapa fasilitas dan juga rekomendasi yang saya berikan. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, kita pahami dulu Indonesia ada yang namanya Indeks Harga Saham Gabungan, atau yang kalian sering dengar adalah IHSG. Nah, jadi IHSG ini sebenarnya mencerminkan saham-saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih, IHSG lagi naik, ya, IHSG naik, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa saham-saham di Indonesia itu lagi naik. Oke? Nah, ini pergerakan IHSG kita. Kalau kita lihat dari tahun 97 ya, 98 ada krisis, tapi turunnya nggak begitu dalam. Bahkan kalau kita perhatiin secara long run atau secara jangka panjang, ini pergerakan saham kita tuh naik terus. Ini bulan Oktober, saham kita udah mencapai yang namanya ATH. Oke? Dan masih ada bulan November dan Desember, seharusnya dalam tahun ini bisa mencapai lebih tinggi lagi. Oke? Jadi kita bisa menyimpulkan secara kasar bahwa kalau misalnya kita investasi di saham, kita mau tahan secara jangka panjang, ya kemungkinan ini bakal naik terus. Kenapa? Karena secara historical memang pasti ada koreksi. Ya, kalau kalian perhatiin pasti ada koreksi. Tetapi koreksi itu ya setelah koreksi naik lagi lebih tinggi. Itu yang perlu dipahami dari IHSG. Jadi kalau misalnya nih ada orang tanya, saham Indonesia bagus nggak ya? Nah, kita perhatiinnya secara IHSG. Kalau IHSG itu lagi bagus, lagi naik terus, ya kita bisa menyimpulkan bahwa secara overall saham Indonesia itu bagus. Oke? Nah, jadi sebenarnya bagi yang masih bingung ya, apa sih itu saham? Jadi secara kasar, saham itu adalah bagian kepemilikan dari perusahaan. Jadi misalnya nih, saya sebagai investor, ya saya mau mempunyai sebuah kepemilikan dari perusahaan. Kan kita nggak mungkin nih beli satu perusahaan yang top. Misalnya kita mau beli Telkom, itu kan harganya terlalu mahal. Nah, kita bisa beli beberapa bagian dari saham tersebut. Nah, ketika kita memiliki saham, kita berhak mendapatkan yang namanya dividen perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu untung, otomatis kan ada yang namanya pembagian keuntungan atau dividen. Nah, kalau kita memiliki saham dari perusahaan tersebut, kita berhak mendapatkan dividennya. Nah, itulah yang disebut sebagai passive income. Dari beberapa orang yang investasi di saham, mereka berharap untuk mendapatkan dividen yang tinggi dari perusahaan. Oke. Nah, yang kedua, sebuah perusahaan wajib melakukan yang namanya RUPS. Oke, rapat umum pemegang saham. Nah, walaupun kita hanya misalnya memegang 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, dan sebagainya, kita berhak untuk mengikuti RUPS. Ya. Jadi kita bisa mendengarkan prospek perusahaan ini gimana, misalnya perusahaan ini mau melakukan sebuah aksi korporasi dan sebagainya, kita berhak untuk mengikuti sebuah yang namanya RUPS. Oke. Nah, ini adalah satuan pembelian saham. Jadi saham itu kita ngomongnya 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi jangan pusing kalau misalnya orang bilang BCA mahal nih 31.000 lot. Ini kan harga lama ya sebelum stock split ya. Sekarang udah di sekitar 7.000 lebih. Nah, 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi misalnya kita mau beli saham BCA, kita anggapan dicontoh di sini ya, 31.000 ya. Oke. 31.000 adalah harga 1 lot. Oke. Sedangkan yang kita harus beli adalah kan 100 lembar. Jadi cara perhitungannya adalah 1 lot BCA sama dengan 3.100.000. Jadi 31.000 dikali 100 lembar.
Karena minimum pembelian adalah 100 lembar. Oke, sama juga dengan Antam, ANTM Aneka Tambang, misalkan dengan harga 650, oke, ini bulan Juli tanggal 10, dengan harga 650, kalau kita mau beli Antam, kita perlu mengeluarkan uang sebanyak 65.000. Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mendapatkan keuntungan dari saham? Oke, ada dua cara. Yang pertama, kita mendapatkan yang namanya capital gain. Nah, misalkan kita perhatiin di sini harga Antam 650 pada bulan Juli tanggal 10 ya. Oke, ini tahun lalu. Nah, anggapan kita beli Antam di harga segini pada saat itu. Oke, kita tahan sampai sekarang. Ya, anggapan kita tahan sampai sekarang ya. Nah, sekarang harga Antam tuh di sekitar 2.470 kalau saya nggak salah ingat, ya, 2.400-an. Nah, itulah yang namanya capital gain. Jadi kita mendapatkan sebuah keuntungan dari yang namanya kenaikan harga. Oke. Sama juga konsepnya, misalnya kita beli anggapan kita beli sebuah mainan ya. Kita beli sebuah mainan. Nah, mainan ini unik. Dulu harganya hanya Rp100. Oke. Nah, 2 tahun lagi ketika saya jual, ini harga di market tuh udah sekitar Rp300. Nah, selisih antara 300 dan 100 itulah yang disebut sebagai capital gain. Nah, di sanalah kita bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga. Jadi ini anggapan seperti berbisnis, ya, seperti berbisnis, kita ambil suatu barang dengan harga murah, kita jual kembali dengan harga tinggi. Itulah yang namanya capital gain. Jadi di saham itu yang perlu diingat adalah kehidupan di saham atau investasi di saham itu sama konsepnya dengan kehidupan sehari-hari. Kita beli suatu barang dengan murah, otomatis kita nggak mau dong menjual dengan harga lebih murah, ya kan? Kita beli suatu barang yang murah, kita mengharapkan berapa tahun ke depan harganya naik. Kenapa banyak orang investasi di misalnya tas-tas mewah dan sebagainya? Ya, tas mewah atau jam tangan ya. Karena mereka mengharapkan ke depannya harga dari jam tangan ini naik. Itu. Oke, itu adalah capital gain. Jadi capital gain, kalau kalian bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, kalian juga bisa mendapatkan kerugian dari penurunan harga. Contohnya, waktu masa-masa masker heboh. Nah, bagi orang yang mengumpulkan masker sebelum masa-masa COVID itu heboh, mungkin mereka beli harga satu kotak masker di sekitar 30.000. Oke. Nah, setelah kasus COVID pertama datang ke Indonesia, mereka bisa menjualnya dengan harga 300.000. Oke. Nah, tetapi kebalikannya, bagi orang-orang yang membeli masker pada harga 300.000, ya, dan setelah itu harga masker turun menjadi 100.000, mereka mendapatkan yang namanya capital loss. Mereka rugi atas sebuah penurunan harga. Karena mereka membeli di harga atas, terus mereka harus menjualnya di harga bawah, karena nggak ada yang mau beli lagi di harga 300.000. Oke. Nah, keuntungan kedua, kita bisa mendapatkan yang namanya dividen. Jadi contoh misalnya saham Sampurna, HMSP, mereka membagikan dividen 100% dari keuntungan mereka. Nah, itu akan dibagi berapa persen dari porsi kita akan mendapatkan dividen dari Sampurna tersebut. Oke. Nah, resiko saham yang kedua adalah resiko perusahaan itu bangkrut atau delisting. Ada beberapa kasus di Indonesia yang terjadi. Jadi kalau misalnya perusahaan itu bangkrut atau dia dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia, otomatis saham kalian hilang. Nah, cuma kalau misalnya kalian membeli perusahaan-perusahaan yang jelas, secara bisnis bagus, ya seharusnya kalian bisa menghindari yang namanya delisting. Ya, atau menghindari yang namanya kebangkrutan. Ya, karena kita harus melihat nih secara fundamental nih perusahaannya gimana. Nah, contoh yang paling simpel, kalau kalian mau beli misalnya saham Telkom gitu ya. Nah, kemungkinan untuk Telkom bangkrut sangat kecil. Nah, otomatis ini semua balik kepada pilihan kalian. Nah, itu kenapa JOC Best Topic ada di sini, di mana kalian bisa mengkonsultasikan saham yang kalian ingin beli. Nah, karena ingat, kebangkrutan nggak terjadi dalam satu hari. Itu butuh proses. Untuk jadi bangkrut itu butuh proses. Nah, pasti ada tanda-tandanya, ada mulai muncul isu-isu yang nggak bagus, penurunan harga saham juga kadang bisa menunjukkan. Jadi otomatis secara saham, untuk kalian bisa mendapatkan yang namanya kebangkrutan, itu sebenarnya ya kemungkinan kecil. Kecuali benar-benar kalian beli dengan yang namanya buta. Kalian nggak lihat, kalian nggak analisa, mungkin nggak konsultasi dengan beberapa orang yang lebih paham ya. Ya, itu bisa mendapatkan resiko begitu. Cuma ketika kalian konsultasi, kalian menganalisa, seharusnya untuk mendapatkan kebangkrutan di satu saham itu agak susah sebenarnya. Ya. Oke.
Nah, ini konsep dalam membeli saham. Jadi misalnya ini ada harga saham Bank BRI ya, BBRI. Oke. Anggapan kalian beli di harga 4.400 pertama kali. Oke. Terus harganya turun ke 3.660. Oke. Nah, inilah yang namanya capital loss. Kalian beli di 4.400, kalian jual di 3.660. Ini yang namanya capital loss. Nah, tetapi bagi orang yang benar-benar mau investasi, ini hanya berlaku di perusahaan-perusahaan yang bagus, ya. Kalian beli di 4.400, dia turun lagi ke sekitar 4.100, kalian beli lagi. Karena kan tujuan kalian jangka panjang nih. Oke, tujuan kalian jangka panjang, jadi ketika turun otomatis ini kesempatan nih untuk beli. 4.100 kalian beli lagi, turun ke 3.900 kalian beli lagi, bahkan sampai ke 3.660 kalian masih beli lagi. Jadi kan terus cicil, ketika sahamnya turun, cicil, sahamnya turun, cicil, sahamnya turun, cicil. Nah, otomatis ketika kalian mencicil di bawah, kalian menyicil harga sahamnya di bawah, kalian bakal mendapatkan yang namanya average price 4.000. Ini dari perhitungan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dibagi 4. Secara kasar begitu. Cuma kan berpengaruh sama lot juga. Ya. Nah, inilah yang namanya dollar cost averaging. Jadi ketika turun, kalian tambah. Turun, kalian tambah. Turun, kalian tambah. Tapi ingat, ini berlaku hanya saham-saham yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus ke depannya. Jangan karena kalian suka sama perusahaan ini, kalian nyangkut misalnya perusahaan yang agak kurang jelas ya, secara perusahaan masih rugi, secara perusahaan bukan perusahaan yang manajemennya bagus, tapi ketika turun kalian tambah terus. Jangan begitu. Jadi ingat, ini hanya berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar secara overall pertumbuhannya bagus, secara overall manajemennya bagus, membagikan dividennya bagus. Ini bisa kalian lakukan. Kenapa? Karena sekarang average kalian di harga 4.000, ya. Nah, ketika harga saham BBRI naik ke 4.500, kalian mendapatkan yang namanya capital gain. Di sinilah. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, penglihatan kita atau view kita harus panjang. Jadi nggak ada yang namanya kalian bilang mau investasi, tapi hanya 2 bulan mau jual. Nah, oke. Nah, terus, selain kalian mendapatkan capital gain, pada sekitar bulan Mei ini, kalian juga mendapatkan dividen dari BBRI. Jadi misalnya kalian pegang 4 lot, ya pada saat itu tahun lalu ini kalian mendapatkan dividen Rp132 per lembar. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pegang 4 lot, kalian mendapatkan uang gratis, istilahnya uang gratis dari BBRI sebanyak 52.800. Jadi udah kalian dapetin capital gain, naik 12,5%, kalian mendapatkan lagi extra money atau uang tambahan dari dividen. Oke. Nah, mengapa investasi di saham itu lebih menarik sebenarnya daripada deposito? Karena kalau kita perhatiin harga bunga deposito sekarang ya dari bank ya, mungkin itu bisa di kisaran sekitar 3-4%. Oke. Kita anggapan 4% lah ya, agak tinggi. Nah, ketika kalian investasi di saham, ada yang namanya dividend yield. Dividend yield-nya adalah seberapa besar sih dividen yang kalian dapatkan, berapa persen yang kalian dapatkan di harga sekarang ini. Kita contohin ADMF ya. Nah, ADMF kalau misalnya kalian cicil di harga sekarang, nah tahun depan kalau dia masih membagikan dividen dengan angka yang sama, kalian bakal mendapatkan 6,43%. Sama juga dengan Hexa 13,39, HMSP 6,39. Ini Hexa ini kemarin salah satu saham investasi di JOCB Stockpick ya. Capital gain-nya dari 3.000 naik sampai 5.000. Harga saham Hexa ini kemarin sempat 5.000. Terus secara dividen juga tinggi, ya cuan dua arah. Anggapannya begitu. Nah, misalnya nih, harga ADMF turun ke 6.000, otomatis dividen yield kalian bakal lebih gede. Karena kalian mengeluarkan uang yang berbeda untuk mendapatkan dividen segini. Kayak contoh kemarin HMSP, ketika di 900, nah itu sempat kami mention bahwa ini udah murah. Karena secara dividen ini menarik. Itu di sekitar 7%. Nah, otomatis kan bagi orang yang mau investasi, daripada investasi di deposito, kalian cuma mendapatkan bunga, nggak ada chance untuk dapatin capital gain sama sekali, bunganya juga lebih rendah daripada saham, ya kenapa nggak investasi di saham aja? Oke. Nah, jadi bagi orang yang mau investasi, kenaikan harga saham itu sebenarnya bonus. Karena fokus kalian misalnya dapatin dividen, tapi ada capital gain nih. Nah, itu bonus buat kalian. Oke. Nah, jadi di sini lanjut kita bakal presentasikan ya mengenai JOC Batam ya, jasa utama kapital sekuritas Batam. Oke.
apakah JOC itu sebagai bursa? Bukan. Jadi di Indonesia ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, ya, atau yang kalian sering dengar BEI. Oke. Nah, Bursa Efek Indonesia, kalau misalnya kita anggapan sebagai perumpamaan, ini adalah suatu mall yang besar. Ini misalnya Pakuan Mall deh, Pakuan Mall. Oke. Jadi di sini mereka menyediakan misalnya ada toko-toko kecil dan sebagainya. Oke. Nah, terus ada yang namanya sekuritas. Jadi di sekuritas ini anggapannya sebagai tenant dari mall tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli barang di Pakuwon, kalian bisa beli barangnya lewat tenant-tenant tersebut. Nah, ada sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, dan salah satunya adalah Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Nah, jadi kalau misalnya di dalam bursa efek, ya, ada beberapa sekuritas yang sebagai tenant kan. Jadi masing-masing itu mereka bisa menawarkan service atau fitur yang berbeda. Masing-masing sekuritas. Jadi contohnya nih, JOC menawarkan A, nggak berarti sekuritas lain bisa menawarkan A juga. Gitu. Nah, so far di Indonesia ada 750 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan ini target mereka tuh di 1.000 sebenarnya. Jadi ini harusnya bakal bertambah lagi. Jadi semakin banyak saham yang ditransaksikan di Indonesia. Oke. Jadi mengapa harus join JOC Batam? Alasan pertama, oke. Buy fee dan sell fee ya, ini tergolong murah di Indonesia. Karena ada beberapa yang lain mungkin lebih tinggi dan ya ada yang setara juga. Nah, buy 0,15% dan sell 0,25%. Oke. Setoran awal 5 juta. Ini untuk mendapatkan fasilitas dari JOC Best Topic. Dan juga ada biaya bulanan 16.500. Nah, biaya bulan ini terjadi, oke, kalau misalnya akumulasi transaksi kalian dalam sebulan tidak mencapai 200 juta. Misalnya, kalian beli saham 5 juta, ya, contohnya 5 juta. Terus kalian jual, anggapan 5 juta juga deh. Ya, jual 5 juta juga. Nah, itu akumulasinya udah 10 juta. Oke. Jadi anggapan setoran awal kalian misalnya 20 juta. Kalian beli 20 juta, jual 20 juta, akumulasinya udah 40 juta. Oke. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh JOC Batam. Nah, yang pertama ada konsultasi saham. Jadi misalnya kalian galau nih mau beli saham apa, atau misalnya lagi nyangkut di mana, atau mungkin dosa-dosa lama yang terjadi, kalian nggak berani cut loss dan sebagainya. Kalian galau nih, ini sahamnya gimana ya? Nah, kalian bisa konsultasikan kepada saya, ya. Kalian bisa chat gue pribadi, tanya ini gimana, nanti bakal dikasih solusinya. Apakah mungkin harus di-cut, atau mungkin boleh ditambah. Balik lagi, tujuannya apa? Apakah mau trading atau mau invest? Kalau misalnya memang tujuannya mau trading, ya kalau misalnya memang harus cut loss, ya harus siap cut loss. Gitu. Yang kedua ada group sharing dan discussion. Jadi group sharing dan discussion ini khusus hanya untuk nasabah, nggak boleh non nasabah ya, ini benar-benar khusus nasabah JOC Batam aja. Nah, di sini kita bakal pertama memberikan rekomendasi juga di sini. Oke, kita bisa ya ngobrol-ngobrol, bahas-bahas misalnya saham ini gimana ya, support resistennya di mana dan sebagainya. Nah, discussion kalian bisa berkenalan juga, bisa networking sama beberapa nasabah di luar sana. Ya, beberapa nasabah di luar sana. Jadi kalau misalnya ya mana tahu mungkin ada ya bisa bertemu jodoh di sana, mungkin bisa ketemu rekan bisnis dan sebagainya. Di sana kalian bisa diskusi di sana. Tapi otomatis juga di sini kita sih diskusinya lebih ke arah yang positif. Jadi kita nggak ada membiarkan yang namanya menyinyir satu sama lain gitu. Oke. Yang ketiga sistem auto order. Nah, banyak banget yang request untuk misalnya cara pakai trailing stop gimana ya? Cara supaya saya sibuk nih, tapi saya mau beli saham, saya nggak bisa pantau. Saya mau belinya di harga segini. Misalnya sekarang harga di 1.000. Saya mau beli sahamnya di 980. Saya mau set 980. Nah, bisa pakai sistem auto order. Atau misalnya trading stop, misalnya sahamnya udah naik, kalian nggak tahu nih mau jual di mana, kalian bisa set trading stop, misalnya 3 tick di bawah, 4 tick di bawah. Nah, semua fitur-fitur ini ada di JOC. Oke. Nah, JOC juga bisa, aplikasi JOC atau Join Mobile bisa diakses dari desktop, ya, Windows, HP, iPad, dan tab. Oke. Dan yang kelima, kita ada edukasi gratis, di mana setiap bulannya kita bakal memberikan kelas-kelas dan juga sebuah yang namanya monthly market update. Oke.
Ini juga contoh dari grup yang bakal kalian dapatkan. Oke, informasi JOC adalah grup atau channel. Ini namanya channel satu arah. Di mana di sini kita bakal tiap pagi memberikan sebuah berita, misalnya. Terus kita juga bakal memberikan laporan, misalnya IHSG naik berapa kemarin, indeks-indeks negara lain gimana, harga komoditas gimana. Nah, ini bisa kalian baca di informasi JOC. Berita juga udah difilter, berita yang benar-benar valid dan juga berita yang lebih cenderung lebih nggak bias ya, nggak bias kepada suatu saham. Nah, di sini bisa kalian baca informasi JOC tiap pagi ada berita. JOC Trader buat kalian yang trading ya, buat kalian trading mau mendapatkan rekomendasi harian, mau menanyakan support resistance, kalian bisa join di JOC Trader. JOC Investor khusus buat yang mau invest. Jadi di sini mungkin komunikasinya agak kurang, tetapi misalnya kalian mau tanya nih, invest di saham ini gimana ya? Nah, kalian bisa tanyakan di sini. Kayak misalnya ini kemarin baru gue jawab, invest sih masih kurang cocok. Ya, jadi ada beberapa saham yang tanyain gimana, ya kita bakal jawab. Ini pendapat kita tuh gimana kalau misalnya invest di sini. Oke, ini salah satu fitur yang paling luar biasa dari JOC Batam, yaitu tabel andalan kita ya, tabel jasa utama kapital sekuritas Batam. Ini sengaja saya tutup. Nah, kita ada stok kiri, stok kanan. Ini anggapan sebagai watchlist. Saham-saham apa sih sebenarnya lagi menarik ya? Terus sektor apa yang lagi menarik juga bisa diperhatiin di sini. Terus ada saham-saham yang kuartabel. Nah, biasa saham-saham yang kuartabel ini cenderung turunnya dalam. Contoh yang kemarin kita keluarin ya beberapa saham misalnya MMLP itu dan sebagainya itu kan sempat turun ARB beberapa hari kan, bank dan sebagainya. Nah, JOC Batam High Stock Risk ini bagi kalian yang suka saham-saham lucu-lucu, bagi kalian yang suka saham-saham ya agak non liquid ya, non liquid dan pergerakannya agak liar, biasa ada di sini. Contoh yang baru terjadi adalah BBHI. BBHI itu masuk ke tabel ini sekitar ya berapa minggu, 1 minggu lalu kalau nggak salah. Itu di sekitar harga 3.000. Sekarang kan sempat nyentuh 5.000 kemarin kan. BBHI, Good, Garuda Food ya. Garuda Food juga ada di tabel sini. Ini juga udah terbang lumayan jauh. Kemarin CSRA juga sempat terbang jauh, terus turun lagi, dikeluarin tabel. Ya, tapi overall di sini benar-benar saham yang high risk, tapi menurut kita masih ada potensi untuk naik lagi. Nggak cuma sembarang arah sehari, langsung kita masukin ke sini, besok nggak jadi arah, besok malah turun. Oke. Nah, 3 di bawah adalah sebuah rekomendasi harian yang bakal kita berikan. Nah, misalnya tanggal 13 Oktober, ini aku kasih saham ESA ya, rekomendasi harian ESA. Nah, saham harian ini valid untuk 1 minggu. Jadi kalau kalian perhatiin, ESA hari Jumat kemarin naik sekitar 16%. R2 kecapai, ya bahkan closing di sekitar 360 kemarin. Oke. Jadi ini salah satu fasilitas yang bagi kalian yang nggak punya waktu untuk analisa, bagi kalian yang nggak punya waktu untuk atau nggak ngerti cara analisa gimana, inilah solusinya. Kalian nggak tahu mau beli saham apa, ikutin 3 di bawah. Kalian bingung saham ini masih harus di hold atau enggak, ikutin tabel. Selama masih di tabel, harusnya masih oke. Karena saham-saham yang nggak ada potensi untuk naik, biasanya tuh jarang ada, nggak mungkin ada di tabel. Oke. Nah, jadi ini adalah kelas-kelas yang kita adakan setiap bulannya. Nah, yang pertama ada yang namanya klinik saham. Nah, klinik saham ini kita memberikan topik-topik yang lebih educational, ya, yang lebih beredukasi. Kayak misalnya bulan lalu kita membahas mengenai corporate action, 2 bulan lalu kita membahas chart pattern, 3 bulan lalu kita membahas candle pattern. Nah, ya jadi kalau misalnya kalian join di sini, join di JOC Stock Pick, kalian berhak mendapatkan kelas ini secara gratis. Nggak perlu bayar apapun, kalian bisa ikutin kelasnya. Terus yang kedua, JOC Monthly Talks. Jadi di sini kita bakal membahas yang namanya Monthly Market Update. Jadi selama misalnya nih, contoh sekarang bulan Oktober ya, berarti nanti akhir bulan ada yang namanya Monthly Market Update. Di sana bakal dibahas pergerakan IHSG atau pergerakan sektoral Oktober ini gimana ya. Nah, jadi misalnya Oktober ini kita perhatiin saham-saham energi lagi pada terbang semua. Terus kita lihat yang saham apa nih lagi turun, kita bisa memprediksi kapan nih IHSG ya kira-kira secara analisa kapan IHSG bakal koreksi, kapan sektor ini bakal naik. Nah, biasa ada update di Monthly Market Update kalau kalian nonton baik-baik.
Nah, yang kedua ada topik dan insights. Jadi ya sama juga kita bisa melihat nih, misalnya saham potensinya gimana nih bulan ini. Apakah mungkin IHSG bakal koreksi? Apakah IHSG bakal lanjut naik, bikin ATH baru, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi di sini sekali lagi ini free buat semua nasabah. Ya, cuman kalian harus daftar ya sekarang, karena kan sistemnya webinar, kalian harus daftar untuk ikut kelasnya. Ingat sekali lagi, ini hanya khusus untuk nasabah JOC. Oke, pertanyaan para pemula yang sering tanya. Apakah uang atau saham itu bisa hilang? Ya. Nah, jadi di dunia saham ya, ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia, ada KPI, ada KSEI. Nah, konsepnya begini. Saham-saham kalian yang kalian pegang, oke, yang kalian punya, atau uang yang kalian punya, kita nggak ada pegang sama sekali. Berarti JOC itu nggak ada memegang saham sama sekali, nggak ada megang dana sama sekali. Kita nggak ada pegang uang kalian, kita nggak ada pegang yang namanya kepemilikan saham kalian, nggak ada. Karena semuanya ada tercatat di KSEI. Oke, jadi JOC itu hanya sebagai perantara untuk kalian membeli atau menjual saham. Oke, nah stepnya begini. Awal kalian bikin rekening, ya kalian harus melakukan yang namanya top up atau setoran awal. Kalian bisa lakukan dari bank manapun, misalnya kalian pakai Bank Jago, ya. Oke. Nah, kalau misalkan join JOC Batam, kalian bakal mendapatkan yang namanya rekening dana investor di akun BCA misalnya, ya. Nah, jadi kalian dari Bank Jago kalian transfer ke BCA, oke. Nah, terus di JOC, ya, akun saham nasabah itu ada di portfolio JOC. Jadi misalnya kalian bisa mengakses saham-saham apa sih yang kalian punya di aplikasi JOC. Nanti bakal aku demokan misalnya. Oke. Nah, ketika kalian ingin melakukan penarikan dana, ya, dana tersebut akan masuk ke rekening tabungan kalian. Ya. Jadi misalnya nih, kalian habis jualan saham, ya kalian habis jualan saham, kalian mau withdraw uangnya nih, misalnya mau pergi jalan-jalan atau sebagainya. Nah, uang itu akan masuk langsung ke rekening kalian dalam 2 hari. Ya. Langsung ke rekening kalian, nggak ada melalui JOC, nggak ada melalui saya, nggak ada melalui siapapun. Langsung ke rekening kalian. Makanya otomatis sebenarnya kalau misalnya kalian pegang akun kalian sendiri, itu uang tuh nggak bakal lari ke rekening orang lain. Karena yang namanya RDI, rekening dana investor, ini menyambung pada kalian punya rekening. Sama juga ketika kalian top up, kalian nggak ada top up ke rekening yang namanya orang lain. Kalian pasti top up ke rekening kalian sendiri. Misalnya nama saya Alfredo, saya mau top up, saya nggak mungkin transfer ke rekening misalnya namanya Dina, nggak mungkin. Saya bakal transfer ke rekening yang namanya Alfredo juga, karena itu rekening saya pribadi. Sama juga dengan withdraw, kalau withdraw akan masuk ke rekening Alfredo, nggak akan melalui Dina, nggak akan melalui siapapun. Oke, jadi overall saham kalian nggak bakal hilang, uang kalian nggak bakal hilang, ya, karena semua tercatat. Dan uang-uang kalian ini sebenarnya bakal masuk dan keluar hanya dari rekening kalian. Oke, kalau kalian mau top up, itu dari misalnya contoh nih, Alfredo transferin untuk Dina, itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau withdraw, ya, mau withdraw, Dina itu nggak bisa withdraw ke rekening Alfredo, harus ke rekening Dina sendiri. Gitu. Oke, jadi bagi yang pemula, what should I do? Sebelum kalian membeli saham, apa yang harus kalian lakukan? Ya. Yang paling penting pertama adalah kalian belajar cara pakai aplikasi, belajar cara jual beli. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum paham nih, bagaimana sih cara pakai aplikasinya, belajar cara jual belinya, silakan kontak ke Dina. Dina tuh admin buat JOC Best Topic, ya, kontak ke sana. Karena kalau kalian nggak ngerti cara pakai aplikasi, nggak ngerti cara jual beli, ya gimana mau mulai, ya kan? Nah, jadi pahami dulu aplikasinya. Aplikasi JOC itu simple, nanti aku bakal demoin gimana. Nah, kalian pahami dulu cara pakai aplikasinya, cara jual belinya, baru mulai membeli saham. Oke, terus kalian latihan sampai udah terbiasa dengan aplikasinya. Nah, yang ketiga, pelajari yang namanya analisa fundamental dan teknikal. Ya, ini kemungkinan bakal kita bikin kelasnya ya. Mungkin di bulan depan atau bulan ini kita perhatiin dulu, nanti tunggu announcement-nya. Nah, nggak perlu sampai terlalu advance untuk pemula. Pahami dasarnya dulu. Setidaknya kalian tahu nih, apa sih yang penting dalam sebuah analisa fundamental? Apa sih yang penting dalam sebuah analisa teknikal? Kenapa kalian harus beli di sini? Kenapa kalian harus jual di sini?
Apakah kalian harus hold sahamnya, apakah kalian harus cut loss, itu harus dipahami. Makanya pelajari yang namanya analisa fundamental dan teknikal. Nggak perlu terlalu advance, tapi tahu basicnya nggak apa-apa. Oke. Yang keempat, jangan abaikan sahammu. Dicek terus. Nah, walaupun kalian mau invest sekalipun, kalian tetap perhatiin harganya berapa. Misalnya contoh mau invest jangka panjang di saham BBRI, ya, misalnya gitu. Nah, ketika sahamnya turun, kalian harus ngecek juga. Oh, ini udah sampai supportnya belum ya? Kalau udah berarti aku boleh tambah di sini. Aku mau average down. Nah, harus dicek. Jangan cuma beli, terus kalian tinggal ngarepin tuh bakal naik. Nggak bisa begitu. Karena ya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Misalnya contohnya ada, contoh kayak COVID kemarin. Bagi orang yang ngecek sahamnya pada masa bulan awal Maret sampai April, waktu mereka buka lagi, mungkin mereka udah pada stres. Nah, cuma kalau kalian udah ngecek nih, misalnya bulan Maret, terus kalian udah tanya-tanya sama konsultannya, udah tanya di grup, harusnya udah nggak ada barang, udah bersih. Jadi nggak kena dampak dari COVID kemarin. Oke. Dan yang kelima, jangan malu untuk bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian misalnya lagi pelajari sesuatu nih, mau konfirmasi, ini benar nggak ya? Misalnya lagi analisa sebuah grafik, ini benar nggak ya gambarnya begini? Ya, tanya, silakan. Karena kalau kalian nggak tanya, ya malu bertanya sesat di jalan. Mending kalian tanyakan, terus kalian pelajari baik-baik, ya lama-lama jadi independen, lebih mandiri. Oke, jadi untuk membuka rekening di Jasa Utama Capital Batam, ya, apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempunyai yang namanya KTP. Oke. Karena kan untuk buka rekening, kalian harus minimal 17 tahun. Oke. Dan yang kedua, NPWP. NPWP kalau kalian ada aja, kalau misalnya masih sekolah kan belum ada NPWP tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, kalian membutuhkan yang namanya halaman depan buku tabungan, atau kalau misalnya mau gampang, kalian bisa pakai QR Code di BCA. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai akun BCA, itu kan bisa pakai QR Code tuh. Misalnya yang biasa kalian scan ke teman kalian, nah, atau misalnya mau bayar sesuatu kalian scan, kan kalian mempunyai QR Code sendiri. Itu bisa kalian gunakan. Oke. Nah, pendaftaran JUC ya ada dua cara. Yang pertama jalur manual dan yang kedua jalur online. Oke. Untuk jalur manual kalian hanya bisa untuk jalur online kalian hanya bisa menggunakan rekening BCA. Jadi yang kalau misalnya kalian pakai BRI nih atau misalnya Bank BNI, Mandiri dan sebagainya, kalian nggak punya BCA, kalian harus menggunakan jalur yang namanya manual. Oke. Nah, jadi beberapa orang juga misalnya udah ngebet banget nih mau join JOC Stockpick, mau mendapatkan rekomendasinya, ya mereka bakal buka BCA juga akhirnya kan. Nah, oke. Pendaftaran rata-rata ya, kalau semuanya lancar, biasa sehari sampai 2 hari selesai. Yang paling cepat yang aku pernah dapatin tuh mungkin sekitar 2 jam udah selesai. Oke. Jadi selama foto KTP kalian jelas, foto NPWP jelas, ya tanda tangan juga jelas, semua sesuai prosedur, ya itu harusnya aman-aman aja. Makanya ada Dina yang akan ngecek ke kalian. Oke. Nah, jadi untuk kalian membuka rekening di Jasa Utama Capital Cabang Batam, kalian bisa menghubungi Dina. Ini nomor WhatsApp-nya. Kalian bisa menghubungi Dina, atau mau cepat kalian silakan scan QR ini. Ini bakal langsung nyambung untuk WA ke Dina langsung. Silakan. Oke. Nah, setelah kalian join di sini, nanti bakal ada beberapa penjelasan dari Dina. Silakan diikutin. Ya, silakan diikutin. Nah, kalau misalkan udah buka rekening, baru kalian bisa ntar join ke grup-grup yang kita punya di Telegram. Oke. Nah, ini adalah timeline untuk pembukaan akun JOC. Yang pertama, kalian registrasi, isi formulir online atau manual, fotokopi KTP, NPWP, buku tabungan. Ini buat yang manual. Kalau online kan kalian tinggal upload dan juga perlu tangan digital ya. Oke. Terus kalian diproses, terus dokumen kalian bakal diproses ya online rata-rata 2 hari ya. Cuma kebanyakan sih banyak cepat sih, banyak sehari selesai sih. Oke. Terus yang ketiga, nah setelah rekening kalian selesai, kalian bakal mendapatkan email yang memberitahu nomor rekening RDI kalian. Nah, RDI kalian ini bakal tersambung sama bank kalian atau tabungan kalian. Misalnya RDI kalian di BCA misalnya ya, itu bakal nyambung di mobile banking kalian. Oke, terus kalian bisa transfer ke sana, nominal yang ditentukan. Nah, setelah transfer, oke, kalian bakal mendapatkan yang namanya ID dan password. ID dan password ini digunakan untuk kalian login ke aplikasi JOC. Jadi kalau misalnya kalian belum transfer ke RDI, kalian nggak bakal dapetin
ID dan password. Oke. Nah, setelah dikonfirmasi semua oleh Dina dan sebagainya, nah yang kelima, kalian bisa mendapatkan grup dari Dina untuk join ke informasi JOC dan grup-grup diskusi, misalnya JOC Trader, JOC Investor. Oke. Setelah selesai, oke, kalian udah mulai untuk siap berinvestasi. Ya, jadi bagi yang baru mulai, silakan mau ikutin tabel, silakan. Misalnya kalian mendapatkan sebuah analisa yang bagus, kalian mau beli, ya silakan. Mau konsultasi terlebih dahulu, boleh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan aplikasi JOC ya. Penjelasan aplikasi JOC ini aku sambungin ke HP.